Halo guys, selamat datang di channel kami guys. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Yuk, yang lagi rebahan, yang lagi makan, yang lagi nongki-nongki sama teman-temannya sambil dengerin cerita horor dari kami. Selamat mendengarkan guys. Assalamualaikum guys. Berikut adalah kisah tentang babi ngepet yang sering diceritakan di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Kisah ini konon terjadi pada tahun 90-an dan menjadi legenda yang diturunkan dari mulut ke mulut. Cerita ini cukup panjang karena banyak detail yang sering disebutkan oleh para saksi. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat hiduplah seorang pria yang bernama Pak Karno. Ia dikenal sebagai warga yang biasa saja. Namun, suatu hari kehidupan Pak Karno tiba-tiba berubah. Rumahnya yang dulu sederhana mendadak direnovasi menjadi besar dan megah. Ia mulai membeli tanah di sekitar desa dan memamerkan mobil baru. Para tetangga bertanya-tanya dari mana datangnya kekayaan Pak Karno yang mendadak itu, apalagi ia tidak terlihat memiliki pekerjaan tetap. Desas-desus yang beredar bahwa Pak Karno mungkin memiliki pesugihan babi ngepet, cara mistis untuk memperoleh uang dengan mengorbankan moral dan jiwa. Kebersamaan dengan kekayaan Pak Karno yang mendadak, warga mulai melaporkan kejadian aneh. Banyak dari mereka mengaku kehilangan uang tanpa alasan yang jelas. Uang yang disimpan di lemari, bahkan di dalam berangkas, tiba-tiba hilang begitu saja. Namun, tidak ada yang tanda-tanda pencurian. Warga desa mulai curiga bahwa yang menggunakan ilmu hitam untuk mencuri uang mereka. Kecurigaan mengarah kepada Pak Karno yang sering mengurung diri di rumahnya selama malam-malam tertentu. Beberapa pemuda desa yang penasaran memutuskan untuk berjaga di sekitar desa. Pada suatu malam yang gelap tanpa bulan, mereka melihat sesuatu yang aneh. Di dekat salah satu rumah warga tampak seekor babi besar berkeliaran dengan gerakan yang tidak wajar. Babi itu seakan-akan tahu arah mendekati rumah-rumah tertentu dan kemudian pergi begitu saja. Pemuda-pemuda itu mencoba mendekati babi tersebut, namun tiba-tiba babi itu berlari dengan kecepatan luar biasa ke arah hutan. Mereka melaporkan kejadian ini ke kepala desa. Keesokan harinya, kepala desa mengumpulkan warga dan membahas kejadian itu. Mereka sepakat untuk rencana menangkap babi tersebut. Beberapa orang tua desa menyarankan agar digunakan kain merah dan lilin khusus untuk yang konon katanya melumpuhkan makhluk mistis. Pada malam berikutnya, warga berkumpul di titik yang sering dilalui babi ngepet tersebut. Benar saja, sekitar tengah malam, babi besar itu muncul lagi. Kali ini warga desa sudah siap dan dan kain merah. Mereka mengepung babi tersebut dan berhasil menangkapnya. Namun saat kain merah itu ditempelkan pada tubuh babi, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Babi itu mendadak menghilang, dan dari tempatnya yang berdiri seorang pria yang tidak lain adalah Pak Karno. Pak Karno tidak bisa mengelak lagi. Di bawah tekanan warga, ia akhirnya mengakui bahwa ia telah melakukan pesugihan babi ngepet. Ia bercerita bahwa setiap kali ia ingin mendapatkan uang, ia harus melakukan ritual khusus pada malam hari. Ia akan berubah menjadi babi ngepet, berkeliling rumah-rumah warga untuk mencuri uang mereka. Namun, pesugihan ini tidak murah. Pak Karno juga harus membayar dengan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Istrinya telah meninggal secara misterius beberapa bulan sebelumnya, dan ia tahu bahwa anak-anaknya pun terancam menjadi korban berikutnya. Warga desa merasa marah sekaligus takut. Mereka sepakat untuk mengusir Pak Karno dari desa tersebut. Ia pergi dengan membawa rasa malu dengan kehilangan segalanya. Setelah itu, kejadian kehilangan uang di desa tersebut berhenti, tetapi cerita babi ngepet ini terus menceritakan sebagai peringatan bagi generasi berikutnya. Cerita ini menjadi pengingat bahwa keserakahan dan jalan pintas untuk meraih kekayaan selalu memiliki konsekuensinya yang mengerikan. Hingga kini warga desa tersebut masih percaya bahwa pesugihan babi ngepet yang benar-benar ada dan ritualnya masih dilakukan di tempat-tempat tertentu jauh dari pandangan umum. Sekian dan terima kasih guys.